Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan pula kesempatan panjang umur, sehingga pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di musala kita tercinta, Musala An-Nur, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur, bil khusus dengan berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan mengisi waktu istirahat setiap Senin. Mudah-mudahan langkah kita, perjuangan kita untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati DKM Musala An-Nur beserta seluruh pengurus, juga yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita ta'lim, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk bacakan istighfar, syahadat, kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzah sekarang, mari kita mohonkan semoga almarhum-almarhumah orang tua kita, barangkali suami atau istri kita, guru-guru kita, sahabat kerabat, tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dari segala dosa-dosanya dan semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Silakan Bapak dan Ibu sebutkan nama-nama almarhum-almarhumah yang ingin diberikan ihda'u thawab atau hadiah pahala pada kesempatan siang hari ini. Thumma ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Al-Fatihah yang kedua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus. Mudah-mudahan kita yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keimanan, keislaman yang sempurna. Semoga kita selalu disehatkan jiwa dan raga. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi wasilah untuk turunnya keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang salih, salihah, yang sedang menuntut ilmu. Semoga Allah berikan ilmu pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan dan ingin segera mendapatkannya, semoga Allah cepat berikan jodoh atau pasangan yang terbaik.
Dan apabila yang sudah menikah belum mendapatkan momongan atau keturunan, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan keturunan yang terbaik. Dan juga marilah sama-sama kita berdoa bil khusus untuk Sinar Mas ini, semoga Allah Subhanahu wa taala penuhi jejali tempat ini dengan keberkahan, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada pada salah satu bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Rajab. Tepatnya hari ini tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah. Nah, alhamdulillah pada tahun ini memang bertepatan ya. Kemarin tanggal 1 Januari itu bertepatan dengan tanggal 1 Rajab. Jadi ini sangat jarang terjadi, Bapak. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Sering kita diingatkan oleh para ustadz bahwa dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Nah, mana saja yang 4 bulan itu, tidak tertulis di dalam Al-Quran, tetapi tertulis di dalam hadis, thalathatun mutawaliyatun. 3 diantaranya itu berturut-turut. Yang mana saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Lalu wa wahidun fardun, dan 1 misah, mudhar baina Jumada wa Sya'ban, di antara terjepit oleh bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi sering diingatkan pula oleh para ulama, oleh para ustadz, bahwa seorang muslim mukmin yang sikoh, yang kuat keimanan keislamannya adalah harus menghafal, harus paham terhadap 12 bulan yang Allah muliakan ini, terhadap 12 bulan yang Allah ciptakan. Itu pertama bulan Muharram, kedua Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Nah, jadi Rajab tadi bulan yang keberapa Pak Rajab kira-kira? Bulan yang ke-7 ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ya, bulan yang ke-7, 8 Sya'ban, 9 Ramadan. Nah, bulan Rajab adalah bulan yang Allah muliakan di antara yang 4 tadi. Lalu apa keistimewaan bulan Rajab? Sama dengan 3 bulan yang lainnya, adalah ketika kita berbuat pahala, berbuat amal, maka pahalanya itu akan Allah lipat gandakan. Sehingga amalan yang sunnah aja itu pahalanya besar sekali Pak, dibanding kita melakukannya pada bulan-bulan yang lain. Tetapi harus diingat bahwa ketika melakukan dosa pun juga pada bulan-bulan yang Allah muliakan, maka dosanya pun juga Allah lipat gandakan. Ya, dalilnya ada di surah At-Taubah ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusahum. Kalian jangan berbuat dosa pada bulan-bulan yang Allah muliakan tersebut. Itu lalu kemudian di dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa Syahrul Rajab Syahrullah. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban syahri, kata Nabi, adalah bulanku. Wa Ramadhana, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi kenapa bulan Rajab disebutkan oleh Nabi bulannya Allah? Karena bulan Rajab ini pun juga
dijuluki, disebut dengan bulan Asom, bulan yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Artinya para malaikat Munkar dan Nakir tidak menuliskan hal-hal yang buruk. Ya artinya itu tadi, ketika berbuat amalan sunnah saja itu dianggapnya amalan wajib pada bulan Rajab ini. Lalu kemudian bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi, karena Nabi berpuasa hampir tamat pada bulan Sya'ban. Jadi Nabi banyak puasa itu pada bulan-bulan selain bulan Ramadan, banyak puasa pada bulan Sya'ban, hampir sebulan penuh. Lalu kemudian wa Ramadhana, dan bulan Ramadan adalah khusus bulan untuk umatku. Nah kemudian oleh para hukama dijelaskan, seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi, Syahrul Rajab, bulan Rajab, Syahruz Zar'i, adalah waktunya untuk menanam. Wa Sya'bana, dan kemudian bulan Sya'ban, Syahru Saqyiz Zar'i, adalah waktunya untuk menyiram apa yang ditanam pada bulan Rajab. Wa Ramadhana, dan kemudian bulan Ramadan adalah Syahru Hisadiz Zar'i, bulan untuk memanen apa yang kita tanam pada bulan Rajab, apa yang kita siram pada bulan Sya'ban, dan Ramadan dipanen. Jadi kalau kita ingin memanen, maka kita harus menanam kemudian menyiram. Sering dengar sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, walaupun doa ini terdapat pada sebuah hadis yang dhaif, tetapi kata para ulama nih, doa ini dianjurkan ketika kita berada pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Lalu oleh para ulama ditambahkan dengan kalimat wa hasil maqasidana. Nah dari ungkapan Nabi ini berarti Nabi itu mempersiapkan bulan puasa itu 2 bulan sebelumnya. Bukan seperti kita itu seringkali mempersiapkan Ramadan itu mungkin kita 2 hari atau 1 hari menjelang Ramadan ya. Jadi misalnya nih besok Ramadan nih hari ini kita habis-habisin deh. Yang seneng main ya main gitu ya. Yang seneng makan bakso ya makan bakso nih hari ini. Berasa besok itu kan sudah tidak ada kesempatan untuk makan siang. Itu kita. Tapi Nabi mempersiapkan Ramadan itu dari semenjak bulan Rajab. Semenjak bulan Rajab sudah dipersiapkan Ramadan ini. Ya tadi dengan ungkapan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami kepada bulan Ramadan. Jadi sesuatu yang kita persiapkan dengan baik, kita siapkan dengan sebaik-baiknya, segala macamnya, insya Allah itu akan membuahkan hasil yang baik. Seorang praktisi bela diri, siapa itu? Bruce Lee ya. Kata dia itu, saya tidak takut dengan 100 kali dipukul, tapi dengan 1 kali latihan. Tapi saya sangat takut dengan 1 pukulan, tapi dengan 100 kali latihan. Jadi kata praktisi bela diri ini, 100 kali pukulan saya nggak takut apabila dengan hanya 1 kali latihan. Atau bahkan nggak latihan sama sekali gitu, tiba-tiba puk aja dipukul 100 kali. Ya nggak apa-apa dia. Paling kata dia nih, apa nih yang nempel ya? Laler apa-apa gitu, nggak berasa. Tapi kata beliau ini, saya takut 1 kali pukulan tapi dengan 100 kali latihan. Jadi kalau 100 kali latihannya berarti kan pukulannya punya power, punya bobot. Sekali mukul aja itu udah pasti orang tumbang. Contoh lah, kalau kita misalnya ibu-ibu ya, contoh misalnya nih yang sering kita lihat, ibu-ibu itu mau ada lomba marawis ya. Ibu-ibu ada nggak ibu-ibu ya?
Ibu-ibu mau lomba marawis atau lomba nyanyi misalkan, atau bapak-bapak mau lomba voli misalkan atau apa. Itu 3 bulan sebelumnya sama panitia sudah diedarkan bahwa tanggal sekian, jam sekian akan diadakan yaitu perlombaan itu. Itu ibu-ibu yang mau lomba marawis Pak, setiap minggu latihan ya, habis Jumat latihan aja. Latihannya itu 3 bulan sebelumnya. Padahal nanti nampilnya itu, performnya itu nggak lama, paling hanya 10 menit paling. Tapi dengan latihan yang begitu lama, maka perform yang hanya 10 atau 20 menit itu akan mengesankan. Kenapa? Karena tadi Pak, latihan. Nah maka oleh karena itu, ini bulan Rajab adalah bulan latihan. Rajab dan Sya'ban, bulan latihan untuk kita. Karena sesuatu yang kita persiapkan, contoh, misalnya kita mau menikahkan anak kita, itu kan dari mungkin 3 bulan bahkan 4 bulan sebelumnya udah harus kita persiapkan. Apa konsepnya, lalu kemudian biayanya, ini itunya udah kita persiapkan. Ketika sampai waktunya, itu insya Allah sesuatu yang dipersiapkan akan menghasilkan sesuatu yang sangat mengesankan. Nah lalu kata para hukama, inna rajaba lil istighfari minadz dzunub. Bulan Rajab adalah kesempatan untuk kita memohon ampun kepada Allah dari segala macam dosa. Wa Sya'ban, kemudian bulan Sya'ban adalah kesempatan kita li islahil qalbi minal uyub, untuk membersihkan hati dari segala macam penyakitnya, sombong, iri, takabur dan sebagainya. Lalu wa Ramadhana li tanwiril qulub. Ramadan adalah kesempatan kita untuk menerangi hati dari yang gelap. Wa Lailatul Qadri, kemudian Lailatul Qadar litaqarruba ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang bisa membersihkan dirinya dari dosa pada bulan Rajab itu udah pasti bisa membersihkan hatinya dari berbagai macam celak dan penyakitnya pada bulan Sya'ban. Orang yang bisa membersihkan dosa pada bulan Rajab, membersihkan diri dari segala macam celak pada bulan Sya'ban, itu udah pasti Ramadan hatinya akan diterangi dan Lailatul Qadar akan ia dapatkan. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan malam Al-Qadar? Puasa kita sukses kalau bulan Rajab saja kita tidak mampu memohon ampun kepada Allah, bulan Sya'ban tidak bisa membersihkan hati. Nah maka kira-kira ada 3 tugas kita ya Pak pada bulan Rajab ini, yaitu 1 tadi banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang kalau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal ikhlas, kemudian banyakin baca istighfar. 1 ungkapan istighfar yang paling terbaik adalah sayyidul istighfar ya. Sayyidul istighfar, insyaallah bapak-bapak dan ibu sudah hafal semuanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Minimalnya dibaca ba'da isya dan ba'da subuh. Berdasarkan sabda Nabi itu, man qalaha bin nahar muqinun biha. Siapa orang yang membacanya siang hari dengan penuh keyakinan, kemudian dia meninggal mati hari itu sebelum datang sore, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan sebaliknya, siapa orang yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan akan diampuni oleh Allah, maka ia meninggal sebelum waktu subuh, adkhalahullahu jannah, Allah akan masukkan surga. Jadi minimalnya sebagai seorang muslim, seorang mukmin wajib hafal terhadap sayyidul istighfar. Nah maka kalau kita nih sudah usia segini, kalau langsung menghafal mungkin sulit untuk hafal. Maka caranya adalah di buku Yasin yang kecil kan sudah ada ya, maka kita baca minimalnya ba'da isya dan ba'da subuh, maksimalnya setiap ba'da sholat atau setiap kita ada waktu senggang itu dibaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rata-rata dari kita dosa itu terjadi
bukan langsung kepada Allah, hakikatnya kita melanggar perintah Allah, mengabaikan perintah Allah yang bertalian dengan sesama makhluk. Berarti pada bulan Rajab ini yang harus kita lakukan adalah memohon maaf kepada sesama, bil khusus keluarga. Ya karena dosa kita mungkin nggak akan datang dari orang yang beda desa atau kecamatan. Dosa kita itu akan datang dari orang rumah, Pak. Maka pada bulan Rajab ini, ayo mari kita sebagai suami bil khusus jangan terlalu egois gitu. Harus apa-apa istri yang minta maaf. Justru kita, Pak, sebagai suami yang menanggung semua tanggung jawab. Kita bukan hanya wajib memberikan nafkah, tetapi kita pun juga wajib memberikan ilmunya kepada istri, yang berkewajiban mendidik tajwidnya, mendidik bacaan sholatnya, mendidik ilmu keagamaannya semenjak akad nikah itu diucapkan adalah kita, Pak, sebagai suami. Nah maka oleh karena itu, karena tadi sendok mah nggak akan berantem sama pacul, Pak. Sendok mah paling berantemnya sama piring sama garpu. Maka dosa yang berpotensi dosa buat diri kita itu nggak jauh-jauh, Pak, dari keluarga. Karena sebaliknya yang berpotensi menjadi pahala di dalam hidup kita itu nggak jauh-jauh, Pak, dari rumah tangga juga. Ya maka oleh karena itu bulan Rajab ini, yuk mari, Pak, Ibu, seminggu sekali lah minimalnya setiap malam Jumat kita kumpulkan anggota keluarga. Kemudian kita buka pembicaraan, memohon maaf kepada istri. Wahai istriku, mohon maaf abang selama ini belum bisa bla 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 gitu berbicara. Itu udah nggak bakalan harus diundang lagi, air mata bercucuran, Pak. Sudah sering saya lakukan dengan istri, dengan anak gitu. Ketika kita menurunkan ego sedikit aja minta maaf kepada istri, itu istri mah udah nangis duluan, Pak. Lalu kemudian dengan disertai, diiringi dengan anak-anak. Kenapa? Karena kita terlalu egois jadi seorang laki-laki ya, menganggap bahwa dengan mencari nafkah itu udah kelar urusan kita. Padahal tanggung jawab kita betapa beratnya. Itu yang pertama ya, karena waktunya mepet sekali. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan pada bulan Rajab ini adalah ingat-ingat tentang apakah kita punya batal puasa, Pak, pada tahun yang kemarin. Barangkali mungkin oleh karena kita sakit ataupun bepergian, ataupun juga ya namanya iman lagi turun misalkan gitu ya. Sebelum puasa motornya nggak diservis dulu stangnya, jadi bawaannya pengennya ke kiri mulu ya, Pak, kalau bawa motor. Nah ingat-ingat, Pak, sebab qadha ini, Pak, dosa qadha ini meninggalkan puasa, walaupun kita tiap tahun naik haji, tiap bulan umroh misalnya, zakat dipenuhi, sedekah paling gede, itu nggak akan bisa menghapus dosa ninggalin puasa, Pak. Tetap aja harus dibayar dengan puasa lagi. Ya ibaratnya nih banyak botol ya di sini, tutupnya hilang, Pak. Kita nyari-nyari nggak ketemu yang pas gitu. Ada banyak tutup mah kekecilan, ada juga kegedean. Nah yang pas buat tutup botol itu hanya satu. Itu tadi, untuk dosa meninggalkan puasa, ia bayar dengan puasa. Itu yang tahun kemarin. Kalau kata ulama yang garisnya keras, Pak, ya kalau misalnya puasa yang tahun yang dulu gitu, 3 tahun yang dulu, kemudian kita bayar tahun ini, kita kena denda, Pak. Di samping kita harus qadha dan pula harus fidyah, Pak. Ya belum lagi misalnya yang dulu-dulu di saat kita muda, ya semuanya juga pernah muda, pernah kita ya namanya anak muda ya, saya juga ngerasain. Nah maka jangan tunggu nanti, Pak, ayo kita bayar mumpung masih di bulan Rajab. Maka pada bulan Rajab ini lebih baik kita berpuasa ini kita niatkan qadha, Pak. Ya karena tidak ada keterangan yang harus puasa pada tanggal 1, 2, 3 gitu ya. Misalkan tanggal 1 padilahnya ini, tanggal 2 padilahnya ini, di tengah bulan, di akhir bulan, tidak ada keterangan seperti itu. Kalau mau puasa silahkan mau puasa tanggal berapapun, dan tidak ada pahala tertentu. Nabi tidak menyebutkan tanggal 1 pahalanya ini, enggak. Kalau mau puasa, puasa aja, niatkan karena Allah. Pahalanya apa? Terserah Allah, udah nggak usah mikirin itu. Lalu kemudian tidak ada pula amalan yang berupa sholat misalnya, sholat setelah
Fatihah, baca Lailatul Inna anzalnahu sekian kali, enggak, tidak ada yang seperti itu. Tugas kita adalah tingkatin aja udah ketakwaan. Kalau mau puasa yaitu tadi, mendingan kita niatkan niat qadha. Karena kita nggak tahu ya, kalau kita tuh memorinya bukan yang 1 tera ya, kita udah lupa kadang-kadang. Maka udah kita niatin puasa aja Pak. Bulan Rajab ini mau tanggal berapapun kita puasa, niatkan untuk qadha agar puasa yang pernah kita tinggalkan itu bisa terlunasi. Insya Allah pahala sunnahnya pun juga akan kita dapatkan. Gitu tuh. Lalu kemudian ya mohon diingat kembali ya, mohon maaf bukan ya, namanya juga manusia. Kalau urusan fikih mah harus jelas. Apabila kita pernah melakukan hubungan intim pada siang bulan puasa, itu dosanya termasuk dosa besar dan tidak bisa dihapus dengan apapun kecuali memang dengan taubatnya. Tidak bisa dihapus tadi dengan naik haji tiap tahun, umroh tiap bulan, nggak bisa terhapus dengan itu. Tetapi harus dengan taubatnya yang sudah Allah tentukan melalui nabinya. Lalu apa taubatnya ketika kita melakukan hubungan intim pada siang bulan puasa? Adalah yang paling tertinggi, memerdekakan abid. Saat itu harga 1 abid itu kira-kira 2 ekor unta. 1 ekor unta harganya taruhlah 75 juta. Berarti 1 abid itu 300 juta ya, gede banget ya Pak. Kali 2 tuh. Kira-kira ada yang kuat, makanya kita sebagai seorang laki ya gitu. Kalau kita punya uang 600 juta udah dah tuh main siang hari ya. Tapi jangan ya. Lalu kemudian kalau kita nggak mampu dengan itu, maka puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, nggak boleh batal sehari pun. Misalnya nih kita batal udah 2 bulan 15 hari, balik lagi pada dari awal. Lalu siapa yang harus melakukan ini? Apakah suaminya atau istrinya? Ini ada beberapa kaul, ada yang suaminya doang berpendapat begitu, ada yang memang harus dua-duanya. Lalu yang paling rendah adalah memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Berarti taruhlah kalau sekarang nasi padang itu yang harga sedang 15.000 gitu ya. 15.000 kali 60 berapa tuh? 900.000 Pak. Apabila pernah, ini mah ya namanya juga manusia ya, kita nggak usah terus terang di sini ya, kita raba aja diri kita. Pernah dulu melakukan begitu pada siang hari Ramadan, maka yang paling rendah itu adalah membayar kafaratul uzma dengan memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ya kita ambil aja kaul yang menyebutkan bahwa yang melakukan ini hanya suaminya aja gitu ya, biar lebih ringan lah. Tapi jangan pernah kita lakukan lagi. Berarti sekali melakukan Mbak, kita harus memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ya caranya mau diberikan kepada satu orang silahkan. Atau nanti misalkan pada bulan Ramadan kita mau berikan kepada panitia zakat, ya silahkan. Gitu ya, karena panitia zakat insya Allah menerima fidyah, kafaratul uzma dan sebagainya. Nah untuk ukuran fidyah, pada saat ini kebetulan saya tinggal di Depok, pemerintah Depok itu menetapkan fidyah untuk tahun ini 12.000 Pak, per hari ya. Bukan kali 3 Pak, bukan misalkan makan pagi, siang, sore, bukan gitu. Jadi ketika seseorang batal puasa oleh karena uzurnya, oleh karena sudah tuanya, oleh karena sakitnya, maka ia bayar dengan fidyah. Berarti 1 hari 12.000 minimalnya. Tapi pengen yang spesial ya silakan, mau 20.000 pun pula per hari silakan. Gitu ya. Maka ini harus kita perhatikan, karena kata Nabi itu ketika seseorang meninggal fa'alihi siyam, kemudian dia masih punya qadha puasa, bil khusus ibu-ibu, maka untuk ahli warisnya, untuk anak-anaknya wajib membayar qadha puasa itu. Kenapa? Bisa jadi ibu kita batal puasa itu di saat melahirkan kita, di saat disibukkan
oleh lantaran kita, Pak. Maka kalau misalnya ibu kita tanya, ibu ketika sakitnya ya pernah batal berapa kali? Taruhlah 1 bulan, ya udah anak ada 5, bagi aja 30 hari bagi 5. Atau misalnya beliau tidak puasa karena sakitnya, lalu kemudian tidak digantikan dengan puasa, dengan fidyah misalnya ya tadi 12.000, jangan 12 itulah kerendahan, 15.000 lah, taruh kali 30.000, berarti berapa tuh? 12 kali berapa ya Pak ya? 360 gitu ya? Iya apa ya? 360, 12.000 kali 30 hari, betul ya? 360 gitu. Jadi sekali lagi bulan Rajab ini yang harus kita perhatikan yang kedua itu Pak, hutang kepada Allah. Kata Nabi, fadainun ilallah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu lebih hak untuk dibayar. Lalu yang ketiga, waktunya sudah mepet, bulan Rajab ini yang harus kita perhatikan adalah Rajab, waktunya Isra dan Mi'raj. Nah, hasil dari Isra dan Mi'raj itu adalah diwajibkannya sholat ya Pak. Maka setiap kali kita masuk bulan Rajab itu berarti sedang ulang tahun sholat Pak. Kita rabak diri kita, sudah sebaik apa sholat kita? Apakah sholat kita dilaksanakan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, sehingga dilaksanakan pada ujung waktunya, dikerjakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya? Maka yang paling baik, udah pokoknya yang paling baik kita sholat itu dengan berjamaah Pak, udah. Ya kenapa? Berjamaah itu adalah sholatnya kita keroyokan Pak, sholat rame-rame, bekerja sama. Jadi kalau yang satu nggak khusyuk ya insya Allah ketutup sama yang khusyuk gitu. Pokoknya nggak ada jalan lain deh untuk belajar sholat segala macam nanti di tempat masing-masing ya. Pokoknya yang harus kita lakukan satu Pak, berjamaah. Karena sholat berjamaah itu kurang enak bagaimana? Kita menggantungkan diri kepada imam. Udah ketika sholat Allahu Akbar, sekalipun kita nggak baca apa-apa juga untuk sholat yang zahar, maghrib, isya, subuh, sah sholatnya Pak. Sekalipun kita bener-bener lagi nggak konsen gitu ya, kalau sholat berjamaah itu enak, karena sholat kita menggantungkan diri kepada imam. Lalu kemudian hikmahnya banyak, kita datang ke musola ini salaman aja udah jadi amal ibadah ya gitu. Terus iktikafnya, pokoknya bulan Rajab ini upayakan, usahakan kita sholat harus berjamaah. Barangkali itu Pak, saya bicaranya agak terburu-buru, udah jam 1 lewat 8 menit. Barangkali Bapak mau beristirahat dan makan siang. Ada sekitar 3 menit lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan atau pernyataan, silakan. Sudah ya, alhamdulillah. Saya kadang memang waktu zuhur ini kan jam 11:30 ya, kadang ini sekarang jam 12 lewat 5 dipakai sholat kan hampir setengah 1, sedangkan bapak-bapak mau istirahat. Saya kadang aduh gimana nih ngatur waktunya, jadi nggak enak hati gitu ya. Ya sudah, pokoknya mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan buang jeleknya, ambil baiknya. Yang penting bulan Rajab ini ayolah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan, wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan